Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini ada di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hambanya untuk melaksanakan ibadah saum. Ayat-ayat Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, maka terbagi ke dua jenis. Yang pertama adalah tuntutan untuk wujud atau ijadul. Yang kedua adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan atau talqurki. Nah, ibadah puasa ini adalah salah satu tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya untuk mewujudkan saum dalam bentuk perbuatan. Sehingga kalau kita lihat ayat Al-Quran terkait dengan tuntutan, kita mengenalnya dengan istilah taklif. Dan taklif oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibebankan kecuali atas ukuran dan kadar yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga ayat Al-Quran kemudian memperingatkan kita semua atas dasar ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan tuntutan atau beban kewajiban kepada seseorang kecuali dengan atas dasar kemampuannya. Sehingga kewajiban itu tidak pernah akan gugur kecuali dengan satu adalah ketika salah satu penyebabnya hilang. Di antaranya adalah hidup atau dengan berakhir kematian atau sebab-sebab taklif berupa kesadaran. Hingga dalam perintahnya untuk mewujudkan ada kalanya manusia tidak memiliki kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dimatikan, atau ada situasi kondisi yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan menurunkan mengganti kewajiban itu. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan istilah qada'an. Nah, rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala beri itu macam-macam, termasuk dalam ibadah yang lainnya. Dalam ibadah saum, ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah saum pada waktu yang telah ditetapkan, maka ada kondisi situasi tertentu yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria. Yang pertama rukhsah karena dia adalah orang yang sedang mengalami sakit, dan yang kedua adalah orang yang ketika saat itu sedang melakukan safar. Dan inilah orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perbolehkan untuk mengganti saumnya di lain hari, atau dalam bahasa Al-Qur'annya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ada juga manusia yang lain yang memiliki kekhususan tidak sakit, tidak safar, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian halangi untuk tidak saum, yaitu adalah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Nah, orang inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah dengan cara menggantinya puasa di lain hari, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sehingga kalau ada pertanyaan apa itu qada? Qada adalah lawan dari kata adaan, melaksanakan di waktu yang telah ditetapkan, ayyami ma'dudat. Nah, qada adalah ibadah yang dilakukan bukan pada waktu yang telah ditetapkan atau di waktu lain yang telah diperluaskan. Nah, bagaimana hukum qada dalam ibadah saum? Ini qada dalam saum itu adalah qada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kriteria al-muwassa'. Jadi qadanya adalah qada yang batas waktunya luas, tidak ditetapkan. Sehingga kalau kita ada prinsip lebih cepat lebih baik, qada itu adalah ibadah yang lebih cepat lebih baik. Lalu bagaimana kalau orang kemudian mengundur-mundur waktu pelaksanaan qada sampai lewat bulan Ramadan tahun berikutnya? Itu tidak menjadi penggugur, sehingga tidak ada pemutihan ibadah saum yang telah ditinggalkan. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika pada saat waktu tertentu dia tidak sempat untuk mengqada saum sampai bulan Sya'ban juga belum genap untuk mengqada, maka mengqada di tahun berikutnya karena kalimatnya fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sehingga qada tidak ada pemutihan bagi perempuan yang ada kelalaian, yang ada lupa jumlah tahun berikutnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Kalau ada qada yang belum tertunaikan, maka hari ini pun masih bisa untuk ditunaikan. Nah, barangkali
Mudah-mudahan itu yang menjadi bekal kita semua untuk menyempurnakan ibadah, karena hakikatnya ibadah tidak ada yang tuntas kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala tuntaskan kewajibannya dengan dihentikan jatah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum ada jatahnya untuk berhenti, maka terus kita bergerak untuk kita senantiasa menunaikan apa yang menjadi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah ibadah-ibadah seperti halnya di bulan Ramadan untuk ibadah saum tersebut. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.